Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa Fitri, mahasiswa Ekonomi Manajemen Fakultas Sosum Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang politik hukum perekonomian yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam mengantisipasi era persaingan ekonomi global saat ini, kepastian hukum sangat dibutuhkan, terutama bagi para pelaku bisnis. Hal itu dilakukan agar para pengusaha memperoleh jaminan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Namun demikian terlalu kaku apabila hanya berpegangan pada kepastian hukum itu sendiri, maka diperkirakan muncul kesulitan-kesulitan baru karena masalah ekonomi akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. Secara umum telah diketahui bahwa perkembangan antara hukum dan ekonomi tidak berjalan seimbang. Di satu sisi, hukum akan tertinggal jauh dengan laju perkembangan ekonomi. Oleh karenanya, jika jarang dalam suatu negara, termasuk Indonesia, pranata hukum yang mengatur ekonomi terkesan sulam alias seringkali berubah-ubah. Baiklah, berikutnya penjelasan pasal 33 Undang-Undang 1945 menyebutkan dasar demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Apabila tidak, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang perorangan yang berkuasa dan rakyat hanya yang ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup. Baiklah, berikutnya pada tanggal 11 Juli 1945, BPU PK berhasil merumuskan pasal 33 yang dalam rancangan Undang-Undang 1945. Pada waktu itu diatur dalam pasal 32 bab 13 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi, pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus diperjuangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baiklah, berikutnya politik hukum pasal 33 Undang-Undang 1945 dapat dielaborasi dari pemikiran para penyusun konstitusi, framers of the Constitution, dalam menyusun pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Framers of the Constitution menghendaki adanya pemikiran bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang 1945 mempunyai kepercayaan terhadap cita-cita, keadilan sosial, dan di bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Baiklah, berikutnya reformasi pada tahun 1998 berefek pada dilakukannya reformasi konstitusi Undang-Undang 1945 dilakukan
amandemen sebanyak 4 kali tidak terkecuali Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang bertambah menjadi 5 ayat. Perubahan terhadap Pasal 33 Undang-Undang 1945 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2002. MPR berhasil mempertahankan 3 pasal asli dari Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan, yaitu politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang diterapkan saat menyusun suatu produk hukum, pemikiran, ide, dan gagasan yang mendasari pembentukan Pasal 33 Undang-Undang 1945. Antara lain, pertama, adanya kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial. Kedua, konsep kesejahteraan sosial yang dimaksud agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerintahan kepada seluruh rakyat. Ketiga, adanya komitmen para penyusun Undang-Undang 1945 untuk percaya terhadap cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.